Fadel ini sangat tenang ketika dia berada di dalam tahanan. Kenapa dia mengatakan sangat tenang? Ini persoalan hubungan batinnya, hubungan dia dengan Tuhannya. Fadel menyampaikan kepada saya bahwa Bang Rahmat, alhamdulillah selama saya berada di tahti, berada di tahanan, tidak sekalipun saya melewatkan sholat fardu. Bahkan dalam beberapa kesempatan sholat sunnah pun saya laksanakan. Mohon dari orang Bang Rahmat dan tim semua untuk mendampingi saya, untuk mengarahkan saya apa ke depan yang harus saya lakukan, apa langkah-langkah hukum yang harus kita ambil. Mohon kita selalu berkoordinasi. Inilah poin yang disampaikan oleh Fadel sendiri. Artinya Fadel sejak awal sudah mempersiapkan dirinya ketika malam dia akan ditahan. Dia pun menyatakan kepada kami semua, Bang Rahmat, Bapak, Pak Rasman, tenang saja. Saya sudah berpengalaman untuk perkara ini. Insya Allah saya kuat. Yang penting kita harus tetap solid. Nah, itu poin daripada kondisi psikis Fadel yang sampai saat detik ini dia belum terima adalah kenyataan bahwa Loli mencabut BAP-nya atau merubah keterangannya dari yang sebelumnya menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan asusila atau hubungan badan dan juga melakukan perbuatan aborsi. Nah, kemudian pada BAP terbarunya dia menyatakan sudah pernah melakukan baik aborsi maupun hubungan badan. Fadel sendiri sampai dengan saat ini menyatakan, saya bingung yang mana perbuatan itu, kapan dilakukan perbuatan itu, siapa yang pernah menyaksikan perbuatan itu. Itu poinnya. Baik, silakan. 40 hari penahanan Fadel mungkin sudah ada info untuk pemindahan. Kalau info dari Kadin ke saya sebelum Lebaran itu diharapkan sudah P21 dan berkas sudah dilimpahkan. Ya kita tunggu saja, kan masih ada seminggu lagi. Ya saya memang mendesak supaya tidak terlalu lama agar secepatnya di persidangan, dan sidangannya kan tertutup. Baik, sebelum tentang NM, silakan Pak, tambahkan dikit Pak. Mohon dibantu beliau. Ya, terima kasih. Pimpinan atau dirut dalam turun tangan ini beresin, minimal DKI anwilnya untuk langsung men-tracking kasus ini. Kok malah dibiarkan? Masuk laporan baru Jakarta Utara, baru diproses dan sekarang tersangka. Nah, bayangin, sana nunggu vonis, ini nunggu tinggal di proses hukum sidang. Sama, kenapa tidak ada pergerakan? Ini yang aneh di negara ini. Jadi ini akan kami kejar dan akan kami tuntaskan. Silakan. Mungkin ini masih terkait dengan kasus Fadel. Itu kan kabarnya dari keluarga Fadel ingin. Gak dengar saya. Pakai itu aja. Lumayan kenceng banget. Ya, jadi masih terkait dengan kasusnya Fadel kan. Ini kan beberapa hari lalu itu kan sempat dikatakan bahwa keluarganya akan mengajukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perdamaian antara pelapor dengan terlapor. Sampai sekarang kami belum dapat info apakah NN mau mencabut, kan gitu Mas. Tapi kalau secara sepihak ingin dicabut oleh Pak Umar Bajide, sementara saudara Martin sendiri terlapor dugaan pengancaman di Polres Metro Jaksel, ya menurut saya itu bukan namanya restoratif justice, itu perdamaian sepihak. Kalau dia ingin mencabut laporan dia, ya silakan koordinasikan ke kantor saya, ya. Dan itu berpotensi merugikan dia sendiri, ya. Apalagi di kantor hukum saya sudah pakai cap jempol, Mak. Surat pernyataan, surat tanda tangan. Nggak bisa, saya akan kawal sampai kami yakin bahwa kasus ini tidak lagi pantas kami tangani, baru kami lepas. Begitu. Terkait penangguhannya sendiri Pak? Sudah saya jawab minggu lalu. Penangguhan hasil koordinasi penyidik, Kanit, PPA, Kasat Reskrim dan Kapolres diputuskan ditolak. Karena memang tidak pernah ditangguhkan kasus-kasus seperti ini.
tetapi karena mereka minta, ya udah kami dengan rahmat tetap saja jalan. Begitu. Nah masalah NM tidak mau kan diperiksa, sudah mungkin sudah pasrah. Biar aja lah Bang Rasman sikat saya. Tambah lagi laporan lagi SS saya lihat kan, ada pasien juga kita. Tapi itulah bahwa perbuatan kita lah yang akan kita tanggung, karena siapa yang menabur angin dia melalui badai. Begitu. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Bang, caranya nggak mau diperiksa kenapa? Nggak tahu. Capek dia. Tiba dia nggak mau, padahal Udah capek. Harusnya bisa dong nggak Bang? Harusnya bisa dong. Harus bisa ya walaupun Harusnya bisa. Kan dia udah kemana-mana, orang dia di situ. Dia nggak mau, ya begini nggak mau, ya udah pulang. Mereka buat lapor berita acara, dia tidak mau. Proses. Clear. Oke? Hah? Masih banyak yang ingin jawab. Kan sudah mau lebaran. Hah? Ini kan lagi ini kan udah mau mendekati lebaran juga Bang. Mungkin ada rencana ingin itu nggak sih Bang, ketemu dengan NM gitu Bang, dan juga Sama si NM. Udah lah itu kan udah datang kami. Yang penting sekarang negara harus hadir, BPOM harus hadir. Yang ada nanti saya mungkin sebelum, karena saya kan kemarin ke Kuala Lumpur dengan keluarga, sebelum ke sana saya akan ke BPOM untuk mendesak agar BPOM bersikap tegas di kisruh, makin kisruh dunia skincare sekarang. Itu yang paling penting. Poinnya itu. Oke, thank you. Oknum Bank BRI cabang veteran yang mana kasus pertama sudah berjalan di Polda Metro Jaya dan oknumnya sudah terdakwa, tinggal menunggu vonis. Lalu berdasarkan berjalannya fakta-fakta, kami dapatkan bukti-bukti baru di mana saya melaporkan kembali dengan pasal yang lain di Polres Jakarta Utara terkait dugaan surat palsu yang ditandatangani langsung oleh kepala cabang yang saat ini statusnya sudah menjadi tersangka dan dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Juga saya sudah memegang statement dari Ombudsman, telah ditemukan, kita sudah memegang ada 21 halaman terkait LHP Ombudsman tanggal 14 November 2024. Poinnya adalah saya kehilangan hak berusaha karena kelalaian atau maladministrasi yang dilakukan oleh BRI, sehingga saya kehilangan hak berusaha hampir 2 tahun. Dan di poin belakang Ombudsman menemukan pelanggaran berat yang dilakukan BRI. Kenapa dikatakan berat? Karena ditemukan sampai 8 pelanggaran yang dilakukan oleh Bank BRI terhadap saya. Itu aja. Baik, kami nanti akan menyurati Direktur atau Kepala BRI Regional DKI Jakarta, dan juga langsung ke Dirut dan Komisaris. Karena ini bayangin sudah jadi tersangka dan bersangkutan masih kepala cabang ya, masih bayangin ini kejahatan apa lagi, dan ini sampai ke Kementerian BUMN. Ini bukan saja lagi harus dicopot, tapi juga harus diproses secara internal dan momentum bersih-bersih. Dan ini kalau di Pertamina dugaan ada permainan, Jiwasraya ada dugaan permainan, PLN misalnya ada dugaan permainan, di bank ini sama satu potret buruk, tersangka pimpinan cabang yang besar di Jakarta, di Vetra, ini tidak main-main. Jadi Ranlofong hadir untuk membantu kasus-kasus seperti ini, dan insya Allah kami akan bergerak cepat dan kita akan kejar agar kasus ini terang benderang siapa berbuat apa dan dihukum. Dan orang yang meminta bantuan dengan mengagungkan rumah tidak boleh dilakukan pemufakatan jahat untuk menghancurkan usaha orang lain. Begitu Pak ya? Silakan. Yang lain. Iya, dari mana? Ya, saya Widodo dari Metro Global News. Ya. Ya. Yang saya tanyakan adalah
Bang Rasman membuka pengaduan umum dalam arti Iya. kepedulian sosial dalam hal ini, Iya. dengan pengaduan yang banyak. Kira-kira cuklaknya bagaimana dengan adanya Bang Ratna sangat sibuk dan cukup terkenal di dalam dunia advokat. Ya, nanti saya teknisnya gampang, karena saya sudah biasa dari DPRD menerima aspirasi nanti di tempat ini. Cuma bedanya, saya tidak bisa pastikan saya tiap minggu duduk nongkrong di sini. Nanti ketika saya akan memberikan ya katakanlah nasihat hukum, bantuan hukum, cuma-cuma kepada masyarakat, 2 hari sebelumnya saya sudah info di Instagram saya. Dan ini banyak permintaan dari tim dan kawan-kawan juga keluarga agar kita membantu. Jadi teknisnya insya Allah saya sampaikan ke teman-teman dan media, saya akan buat juga grup untuk menangani khusus kasus yang memang datang meminta bantuan dari masyarakat paling bawah sampai juga masyarakat paling tinggi. Semuanya kita bantu. Begitu. Ya, silakan. Pelanggaran apa yang Pakai ini. Saya Yuli dari media Tangerang News. Iya. Ini bertanya pelanggaran apa yang sampai berat itu yang sudah dilakukan oleh Bang BRI, karena kebetulan kita ada juga kita mengikuti kasus yang kemarin kejuaraan. Kejuaraan itu juga tidak menunggu polis. Dan apakah ini tadi memang sudah dilanjutkan dari yang sebelumnya? Ya, silakan mungkin bisa Bapak menambahkan. Saya tawarkan. Ya. Yang dimaksud pelanggaran berat itu nanti kami akan kirimkan Bu yang dari LHP dari Ombudsman ya. Terlebih adalah pasal 263 itu seorang kepala cabang BRI sekelas veteran kepala cabang utama diduga telah memalsukan dokumen atau surat. Jadi itu menurut saya sudah sangat fatal. Ya, pemalsuan dokumen. Ya, makanya dugaannya di Polres Jakarta Utara itu adalah pasal 263 dan sudah ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 14 Maret 2025. Jadi begini, objeknya itu adalah